Hari ini kita mau belajar satu hal, satu kebenaran firman Tuhan. Iman di tengah badai. Karena kita ininya di sini depth in faith, ya. Jadi kita mau belajar iman yang dalam itu, kedalaman iman itu bagaimana. Kalau pengen ngerti seorang pinter naik sepeda motor atau tidak, suruh dia naik sepeda motor, betul? Kalau masuk got berarti belum pinter. Nabrak bakul bakso belum pinter. Kepingin tuku bakso tapi gak bisa ngerem. Nah itu masalah, ya. Nah, ketika ada badai, imanmu akan kelihatan. Mungkin enggak kalau tidak ada badai imannya kelihatan? Tidak mungkin. Percaya sama saya, kalau tidak ada masalah, imanmu tidak akan pernah kelihatan. Tapi jangan sengaja menceburkan diri dalam masalah. Itu yang jadi berbeda. Ya, kita hari ini mau belajar dari Raja Daud, yaitu dari Mazmur, ketika dia harus bersembunyi dari kejaran Saul. Daud saat itu sudah jadi raja, tapi belum jadi raja beneran. Makanya Daud lari dari Saul ke dalam gua. Ini imannya Daud dipertaruhkan luar biasa. Ya, bagaimana ketika Allah Israel ngomong, Mas Daud, kamu jadi raja, sementara dia dikejar oleh Saul, sampai harus sembunyi di gua. Nah, terus pertanyaannya kan gampang. Tuhan ini serius enggak sih jadikan saya raja? Kalau serius ya sudah, enggak usah pakai dikejar-kejar gitu loh. Tapi kita mau belajar dari Pak Daud ini, bagaimana dia masih punya iman yang hebat kepada Allah pada saat itu, sehingga dia bisa tetap beriman dan percaya kepada Allah. Asli ngerti ya? Ini tidak pakai bahasa Jawa tadi ya. Kalau Sugeng tadi asli soalnya melongo gini. Nah, jadi masalah buat saya gitu. Ya, salah gila asli. Terima kasih Aswil gitu. Nah, kita lihat 57 ayat 8. Ayat pertama itu sambatannya Daud, bahasanya gitu. Ya, nah ini kita bisa belajar dari Daud bagaimana ketika engkau dan saya memasuki badai kehidupan. Ya, yang pertama, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Nanti kita lihat. Sakjane itu siap itu yang gimana sih? Apakah seperti tentara siap gerak gitu? Atau hal yang lain? Nah, ternyata siap ini sebetulnya punya satu keyakinan, ya, satu keyakinan yang teguh, punya pengertian yang benar tentang Allah. Makanya Daud langsung berbicara, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Ini terjemahan bahasa Indonesia 2 kali. Terjemahan bahasa aslinya ini pakai hakul. Kalau orang seberang ngomong hakul yakin. Apa artinya? Kamu masih ngerti kalau mungkin ini. Halo, ada yang hidup? Apa hakul yakin? Sangat yakin sekali. Makanya sampai bahasa Indonesia diterjemahkan 2 kali, hatiku siap ya, hatiku siap. Karena dia betul-betul yakin, dan yakinnya gimana? Punya pemahaman yang benar tentang Allah itu. Allah janji Daud, kamu nanti jadi raja. Terus dikejar-kejar masuk gua. Daud tidak pernah mempertanyakan integritas Allah. Bahkan dia sangat yakin ketika dikejar-kejar Saul. Itu hebatnya Daud. Nah, kita harus belajar. Makanya kita belajar firman Tuhan, itu mesti kita bisa yakin 100%. Supaya ketika engkau dan saya dalam masalah, engkau tidak mempertanyakan, Tuhan nulungi aku gak ya? Aku kok masalah terus? Tuhan nulungi aku gak ya? Aku kok terus ini salah, ini salah. Rene tembok, rono tembok, ngarep pager, mburi pager. Mencolok,
nanti maling di dapur, ya, kan susah lagi. Ya, ini terus bagaimana kita? Ketika engkau dan saya hari ini banyak masalah, mari sama-sama kita mesti ngomong, hatiku siap. Kita mesti mempersiapkan hati, bukan untuk hidup senang, tetapi untuk menghadapi masalah. Dan ketika engkau dan saya menghadapi masalah, yakinlah, ketika engkau dan saya punya pemahaman yang benar tentang Allahmu, tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus, engkau tidak akan meragukan pimpinan dan tuntunan Allah. Ya, tidak akan pernah meragukan. Nah, ini jadi masalah buat orang Kristen hari ini, ketika hidupnya banyak masalah. Aku harus menyelesaikan. Loh, kalau Tuhan ngomong diam gimana? Ya diam aja. Kecuali Tuhan ngomong kamu harus selesaikan. Nah, nanti yang bermazmur ini, yang tadi loh ya, ini loh bermazmur ini, nanti kita lihat. Oke? Kenapa kata bermazmur nanti di ayat berikutnya diungkapkan lagi oleh Daud. Nah, ayat 9 kita baca sama-sama. 2, 3. Aku mau bangun. Nah, ini kalimat puitis sekali bagi Daud, ya. Dia pakai istilah bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Gambus dan kecapi ini nanti hubungannya sama bermazmur. Nanti ya. Nah, kita mau lihat apa sih bangun itu? Orang yang membangun diri ini memotivasi diri sendiri. Aku mesti semangat, tidak boleh lemah. Nah, dengan satu pemahaman tadi yang benar, hatiku siap ya Allah, ini kita bisa membangun diri kita. Kita bisa menyemangati diri kita. Ayo, Tuhan pasti tahu. Ojo malah menyalahkan Tuhan. Ya, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah tanya, salahku apa ya Tuhan? Aku kok sorong ini uripku, kurang ajar itu. Kalau ada hari ini yang masih kurang ajar, cepat tobat. Cepat tobat. Belum telat. Ya, kalau engkau mempunyai pemahaman tentang Allahmu melalui pengajaran-pengajaran yang setiap minggu disampaikan oleh Pak Is, saya yakin engkau akan menyemangati dirimu sendiri. Sangat yakin, hakul yakin. Ya, karena ini sudah benar, konsepnya sudah benar. Ada masalah, kita mesti menyemangati diri. Tuhan pasti tolong. Jangan malah ngelempret. Percuma gereja apa soro-soro. Mek, semangat ya. Michael ini setia dan semangat. Saya suka sekali. Ada contohnya lagi, Asbil. Ya, ini mahasiswa jadi teladan ini. Pelayanan yang desa Mekoso dodol kloso deh saya gelem. Enak mana pelayanan di Surabaya sama di Benjeng? Nah, Will enak mana Will? Enak di Nias ya Will ya? Rumah sendiri. Gak jawab itu Will. Enak di Nias dulu ya, oh asli ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau engkau memiliki pemahaman yang salah, yang tentang Allahmu yang engkau percayai, engkau tidak akan pernah bisa menyemangati dirimu sendiri ketika menghadapi masalah. Ya, Sancan, perasaan tadi saya ngomong kok sekarang lebih keras ya? Kamu tadi ngomong kok pelan sekali. Terus ngotot, soalnya di sini bednya, berarti kan ini main dulu, gak tau ketemu ini loh, gini loh saya, biar ketemu gitu. Tapi semangat mau dulu. Yo, ini tadi kan orangnya semangat selalu, wah tapi makin begini terus. Jadi semangatnya asli sampai ketawa berarti serius. Rasa-rasa sama cek. Belum. Sambil.
Jadi ya, rasa-rasa. Saya ngerti pasti rasa-rasa. Saking sih dirasanya gak kroso aja menurut. Karena beliau ini lemah lembut hatinya, jadi dirasanya gak apa-apa ya. Jeragan babi soalnya saya masih ya, lanjut dulu. Nah, berikutnya Mazmur 57 ayat yang ke-10 dibaca sama-sama lagi ya. 2, 3. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku. Nah, oke, ada kata bermazmur lagi. Sama yang tadi ya, bermazmur. Nanti dijelasin nanti ini bermazmur. Kenapa bermazmur tidak dijelaskan di awal? Karena ini merupakan rangkuman tindakan. Nanti, ya. Nah, bersyukur nih piye maksudnya? Tadi sudah punya pemahaman benar. Oke? Bisa menyemangati diri. Terus tindakan berikutnya apa? Ini bersyukur. Gambarnya, aduh. Sandi, kamu kalau lihat gambar ini gimana? Gak tahu. Kok bohongan? Enggak. Terus iya. Menyatakan cinta. Sing menyatakan cinta sopo? Yang cowok. Ini menyatakan cinta ke sini. Sudah pernah? Bukan. Ya jujur gak popo. Ada yang nama Jonathan di sini? Ada ya? Ada. Artinya apa nama muncul? Dia terindah dari Tuhan. Apa? Hadiah terindah dari Tuhan. Hadiah terindah dari Tuhan. Nah, kalau orang Jawa beda. Jonathan tuh brojol tengah jalan. Bener, brojol di tengah jalan. Enggak. Nah, nggak tahu musuh Jawa tuh. Nah, makanya Pak Sugeng pian kula lah kan ngono mau ditoni ya. Nah, jadi memang agak susah gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, ini bersyukur ini ada pengakuan yang jujur sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Ini tidak ngomong soal cinta-cintaan, San. Ojo mikir percintaan kok. Aku mencintaimu karena kau jelek. Diputus kamu nanti. Ngawur itu jenenge. Ya toh? Maksudnya apa ini? Ada keadaan yang sesungguhnya. Ini gambar ini hanya mewakili saja bahwa ada pernyataan sesungguhnya dari dalam hati. Maksudnya piye? Gini. Banyak orang Kristen ketika ada masalah, dia tidak berusaha jujur sama Tuhan. Iya Tuhan, aku di masalah. Aku gak mampu, turun selesai, itu jujur. Jangan cari kambing hitam, karena Tuhan kita bukan hitam dan bukan kambing. Maksudnya apa? Mosok Tuhan aku senang gereja. Mosok Tuhan aku wis pendeta kok bukan masalah. Mosok Tuhan, nah itu mencari kambing hitam. Oke? Mosok Tuhan aku jerakan babiku mati 2000 masuk ke jurang. Nah, itu cerita di Lukas gitu maksudnya ya. Jadi beda. Nah, ini masalah-masalah ketika kita tidak punya pemahaman yang benar, kita tidak bisa menyemangati diri, kita tidak bisa bersyukur. Jelas. Kalau cengenges awas banget gak jelas banget. Kamu cedek kudu jelas lebihannya. Jauh-jauh jelas kok, yang deket gak jelas gitu. Gitu. Jauh di mata, deket di hati gitu loh maksudnya. Dicek ya. Nah, ketika kau punya pemahaman yang benar mengenai Allah yang kau percaya di dalam Kristus, ketika ada masalah datang, kau akan bisa menyemangati diri. Kau akan bisa menggelorakan hatimu. Gak apa-apa, Tuhan tetap tolong. Gak apa-apa, ono Tuhan Yesus. Gak apa-apa. Itu. Akhirnya apa? Harus jujur sama Tuhan. Iya Tuhan, aku ada masalah. Gak perlu jujur sama tonggone, malah jadi guneman. Aslinya tahu guneman apa nih? Nggak tahu? Tanya Michael. Biar sama-sama tetap nggak tahu ya. Jadi guneman. Kamu ngerti, Mike? Nggak tahu? Guneman. Nah iya, makanya tidak sulit. Tapi kamu tanya, supaya tetap nggak ngerti. Guneman itu jadi bahan perbincangan, jadi bahan olok-olok. Tapi nggak terang-terangan. Gitu loh, Mike. Ya. Jadi kalau misalnya Michael tiba-tiba misalnya
ya toh, punya masalah, terus ada yang gunem di belakang, ada yang ngomongin, pendeta kok ada masalah, apa mana Pakis? Nah, itu maksud saya. Ya, apa mana Pakis? Begitu Pakis ada masalah sedikit, sing gunem gak wong sak kelurahan, sak kecamatan sing gunem. Ya, ini masalah orang Kristen. Ya. Makanya kalau mau jujur sama Tuhan, jangan sama manusia. Nek manusia ini tepak gak apa-apa, nek gak tepak jadi guneman, itu masalah. Ya, jadi ini tadi punya pemahaman yang benar. Kalau sudah punya pemahaman yang benar, kita bisa menyemangati diri. Kalau kita sudah bisa menyemangati diri, kita bisa jujur sama Tuhan. Ini penting untuk melewati badai kehidupan. Nah, yang jadi masalah, ini loh, bermazmur itu gimana? Apa maksudnya bermazmur? Ya, saya nyari makna ini, maaf, rodok bulat, jujur ya. Karena Daud sedang berpuisi. Jadi misalnya gini, Bun, wajahmu cantik seperti bulan, ojo gelem, ada nih sih. Kenapa? Bulan itu ya bro, kerowak-kerowak. Ini serius, bulan itu permukaannya kerowak-kerowak. Kalau hari ini kita ngomong, Bun, kamu cantik seperti bulan, masuk aja anggun kerowak-kerowak kan ya, gitu. Yosan, ya ini masalah soal nanti akhirnya. Nah, banyak orang ketika berpuisi seperti itu, dianggap bulan itu apik. Ya nek bulan purnama bunder lalu bulan sabit lah kok ngini tok ngini. Lah kenele. Lah kan masalah meneng kok. Kok tolong kok ngini. Ini jadi masalah ketika engkau tidak bisa menemukan maknanya untuk hari ini di dalam konteks berpuisi. Sampai di sini mulai paham? Kita selesai aja ya. Oh belum ya? Oh belum ya. Tak selesaikan dulu. Nah, bermazmur ini gimana? Ini penting sekali. Kenapa Daud sampai mengulang 2 kali kata-kata bermazmur? Nah, lihat kan? Bun, bacanya apa Bun? Apa? Harmoni ya? Maksudnya piye ini? Nah, Bapak itu yang dikasih itu kan. Kalau aku kan tapi sudah punya pemahaman yang benar. Perhatikan ini ya, engkau sudah punya pemahaman yang benar. Engkau sudah bisa menyemangati diri dan engkau sudah bisa mulai bersyukur kepada Tuhan. Ini harus jadi sebuah harmoni semua itu. Oke? Ini jadi sebuah harmoni. Banyak orang Kristen ngaku nih percaya Yesus, uripnya ngulang sarang. Harmoni enggak? Gak cocok. Coba tadi Mas Tio nyanyi haleluya terus nambah do terus saya. Enak gak kira-kira? Gak enak. Sing bodoh sapa? Ayo ngomong. Sing bodoh sapa? Coba Mas Tio nyanyi do terus kita nyanyi haleluya do terus nyanyi semua mati do. Wah, kira-kira sing bodoh siapa? Ngerti aku ngerti ayo. Aku urip padi. Ayo ngomong jujur. Ayo sing bodoh siapa? Teo sing bodoh ya? Ya harus sing cemluwit lho iki wong heran aku. Sing bodoh Mas Teo. Lah kok do terus sesuai nyekel keyboard. Wong ngerti ini cuma do terus ini main do terus saya pilih. Nah itu enggak harmoni. Tapi harmoni itu lihat do sampai do lagi itu nadanya beda-beda. Tapi kalau dirangkum jadi satu, jadi sebuah musik yang indah. Hidup kita juga gitu. Ya, hidup kita ketika kita sudah siap, ketika kita sudah bisa membangun diri, ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, hidupmu akan jadi sebuah harmoni.
Ya, nggak mungkin do terus hidupmu, do. Kalau do terus harmoni gitu. Tapi bagaimana engkau bisa mengharmonikan hidupmu? Pertama harus siap. Ya, harus siap dulu. Isi pengetahuan firman Tuhan di dalam otakmu dan di dalam hatimu. Setelah engkau terima pengajaran yang benar, engkau akan bisa membangun dirimu sendiri. Ketika engkau bisa membangun dirimu sendiri, engkau pasti bisa bersyukur. Inilah harmoni kehidupan. Jadi kalau orang Kristen uripe gak padha omongan ini, dia belum bisa membuat sebuah harmoni. Ketika orang Kristen isu tempe sore gele, mending gak usah dodolan tempe, dodolan gele aja. Kata terus mulai terus. Kalau ada orang Kristen hari ini hidupnya seperti itu, bertobat. Punya pemahaman yang benar, bisa membangun diri, belajar bersyukur, niscaya hidupmu akan bisa memiliki harmoni yang baik. Sehingga ketika engkau dan saya punya harmoni dalam kehidupanmu, kita bisa melewati badai kehidupan. Kita berdoa. Kami mau siap ya Tuhan. Kami mau tetap belajar firman Tuhan. Karena ketika kami sudah belajar, kami yakin kami mampu menyemangati diri. Kami yakin mampu membangun diri kami. Dan ketika kami membangun diri kami Tuhan, kami bisa senantiasa bersyukur walaupun di tengah masalah. Kami akan jujur kepadamu Tuhan, apapun kondisi kami. Dan ketika kami melakukan ketika hari ini Tuhan, kami percaya dan yakin hidup kami seperti sebuah harmoni yang indah. Bahkan ketika orang lain melihat hidup dan kehidupan kami, melihat keseharian kami, namamu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Karena kami punya iman yang teguh, walaupun di tengah badai. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia kepadamu. Demi Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.